Yo, halo sahabat internet, selamat datang kembali di Sokutek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget ya nggak muncul di video format panjang gini, dan kebetulan kenapa saya muncul lagi di format video panjang ini, kebetulan ada satu laptop baru nih. Satu laptop yang dipinjemin ke Isokutek. Nah, laptop apakah ini dan apakah ini performanya mantap? Apakah laptop ini masih worth it dibeli sekarang dan apakah ini, pokoknya tonton aja video ini sampai habis. Ini dia adalah pembahasan mengenai HP Pavilion Aero 13 yang paling baru. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini adalah HP Pavilion Aero 13 yang paling baru. Tipe lengkapnya untuk laptop yang kita bahas ini adalah HP Pavilion Aero 13 BE2005AU. Ya, ini yang pakai Ryzen 7. Saya nggak akan bahas secara mendetail laptop ini karena mungkin udah banyak yang bahas laptop yang satu ini mengenai performanya gimana, terus gimana anunya. Saya nggak akan bahas itu. Saya akan bahas nilai yang lebih dan nilai yang perlu diperhatikan dari laptop yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari keunggulan pertama. HP Pavilion Aero 13. Dengar nama ini udah terngiang di otak kita kalau ini laptop beratnya itu ringan banget, nggak sampai 1 kg. Ya, ini adalah salah satu laptop dari HP yang beratnya itu nggak sampai 1 kg dan menjadi andalan HP untuk teman-teman di luar sana yang cari laptop tipis dan ringan. Dan lagi, material yang dipakai di sini itu dia menggunakan magnesium aluminium. Jadi bukan material yang abal-abal yang hanya sekedar ya udahlah ini ringan plastik aja, bukan. Ini magnesium aluminium dan ini kokoh. Menurut saya build quality-nya mantap. Dia nggak mengorbankan build quality untuk mencapai bobot yang ringan tadi. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan selanjutnya ada di bagian portnya. Menurut saya port yang ada di laptop ini, menurut saya nih pemakaian saya ya, ini udah cukup lengkap karena di sini ada 2 USB Type A yang dimana ini ada semacam semacam pir penutup gitu, mirip kayak colokan port LAN zaman dulu. Ini unik sekali. Dan ada USB Type-C juga ada, kemudian HDMI full size juga ada. Termasuk di sini ada audio jack combo. Jadi menurut saya ukuran yang sekecil ini, sekompact ini dengan port yang tidak dikurangi sama sekali, good job untuk HP. Keunggulan selanjutnya ada di bagian layar. Ya, layarnya ini 14 inci, resolusinya itu WUXGA 1920x1200, berarti dia memiliki rasio layar 16:10, bukan 16:9 lagi. Ya, ini sebenarnya sama kayak Pavilion Aero 13 sebelumnya. Cuma yang membedakan di sini sebenarnya adalah di bagian color gamutnya. Untuk seri yang terbaru Pavilion Aero 13 tahun 2000 berapa ini berarti ya? 2023 mungkin ya. Nah, ini dia menggunakan color gamut, displaynya itu menggunakan color gamut 100% sRGB. Jadi berbeda kayak tahun sebelumnya yang belum 100% sRGB, sekarang HP ada perbaikan di bagian layar ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin desain grafis atau teman-teman yang menyukai pengolahan warna, nah ini cocok banget nih layarnya. Dan selain itu, seperti andalan HP Pavilion Aero sebelumnya, layarnya ini dibalut ke dalam bezel yang tipis. Jadi cantik banget, desainnya itu kelihatan kalau dari layar, wah ini laptop mahal nih. Gitu. Dan satu lagi, ini layarnya itu bisa dibuka dengan satu jari saja atau satu tangan saja. Jadi ya seperti yang teman-teman inginkan, sebuah laptop premium kan biasanya harus bisa dibuka satu jari. Ini bisa. Keunggulan selanjutnya, ini keunggulan berapa ya? Keempat ya. Ya, keempat. Ini ada di bagian spesifikasinya. Jadi yang pertama ada di bagian prosesor. Prosesornya ini dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7735U. Ya, ini U series. Ya, cocok banget lah ya dengan laptop-laptop tipis ringan. Kalau pakai seri H itu kayaknya menurut saya terlalu terlalu memaksakan. Ya, cocoknya sebuah laptop tipis ringan ya U series karena di situ dibutuhkan satu, dia nanti nggak cepat panas untuk suhunya. Yang kedua, hemat daya. Bener nggak? Bener dong. Oke, dan di dalam prosesornya ini dia sudah ada integrated graphic Radeon 680M, yang dimana ini meskipun integrated, sekali lagi sekarang integrated kalau nggak support ray tracing ngapain? Nah, ini laptop sudah support. Nah, dari segi spesifikasi lainnya yang menurut saya menjadi polemik di sini,
atau menjadi perdebatan di sini adalah di bagian RAM-nya atau memorinya. RAM-nya bener ini 16 GB, tapi dia LPDDR5 yang berarti RAM ini itu nggak bisa di upgrade lagi, tanam, sifatnya itu tanam. Jadi ya untuk teman-teman yang mungkin cari laptop yang bisa dioprak-abrik atau dinaikkan lagi kapasitas RAM-nya, kurang cocok dengan laptop ini, karena ini ya udah beli kalian dapat RAM 16 GB aja. Tapi menurut saya 16 GB menjalankan beberapa aplikasi dan bahkan menjalankan aplikasi-aplikasi yang lumayan berat masih bisa dijalankan di sini. Nah, untuk performa dari laptop ini kalian juga bisa lihat hasil-hasil tes kami berikut ini. Mulai dari software sintetis seperti Zenbench R15, R20, R23, lanjut ke tes GPU, kemudian lanjut lagi ke tes real world test. Kalian bisa lihat tes hasil kita seperti ini. Nah, di situ kelihatan bahwasanya performa dari laptop ini lumayan stabil dan ada perbedaan juga ya ketika kita menggunakan baterai maupun tidak menggunakan baterai, jelas. Tapi di sini kelihatan kalau pakai baterai dia sedikit agak lebih stabil nih dibandingkan yang menggunakan charger. Ya, ini nggak tahu kenapa, tapi dari laptop ini hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin hasil yang lebih stabil, kayaknya memang harus menggunakan baterai saja. Tapi performanya juga akan berkurang tuh dibandingkan dengan yang menggunakan charger. Oke, itu dari segi kelebihan dari laptop ini. Enteng, ringan, performa mantap, dipakai untuk editing bisa, dipakai main game juga bisa. Pokoknya asik dah. Untuk laptop ini dibawa kemana-mana juga asik. Baterainya juga awet. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, apa sih yang perlu diperhatikan dari laptop ini? Yang pertama, poin yang harus diperhatikan dari laptop ini erat kaitannya dengan spesifikasi, yaitu di bagian RAM tadi oke lah kalau misalkan kalian memberatkan RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tapi ada satu hal yang mungkin menjadi catatan penting dan ini sangat disayangkan, yaitu di bagian storage. Jadi storage-nya ini 512 GB. SSD M.2 PCIe Gen 3. Ya, teman-teman nggak salah dengar, ini PCIe Gen 3. Ya, seenggak-enggaknya kalau misalkan ini versi terbaru dari Pavilion Aero 13, kenapa nggak kasih PCIe Gen 4 gitu kan? Jadi sangat disayangkan sekali. Itu poin yang harus diperhatikan pertama. Poin yang harus diperhatikan kedua adalah di bagian webcam. Ya, webcamnya ini resolusinya cuma 720p 30 fps. Ya, ini bisa dipakai di kayak Zoom meeting bisa, video conference bisa. Tapi yang harus diperhatikan adalah cahaya yang dipakai atau cahaya di ruangan kalian. Kalau itu terang banget, hasilnya yang akan terang. Tapi kalau cahayanya ya biasa-biasa aja, sekedar ada, ya gitu hasilnya. Kalian bisa lihat berikut ini. Oke, ini adalah hasil dari webcam HP Pavilion Aero PE2005AU. Ini pakai lighting yang proper ya. Jadi kalau hasilnya pengen kayak gini ya pakai lighting yang proper. Kalau lightingnya dimatikan gimana? Kalau dimatikan, wait. Nah, jadi ini kalau dimatikan ya, kayak cahaya lampu kamar aja dan hasilnya kayak gini. Ya, seperti ini hasilnya. Poin selanjutnya yang mungkin jadi perhatian di sini ada di bagian charger. Ya, chargernya di sini masih menggunakan charger HP bentuk lama yang bulat itu. Ya, kebanyakan laptop baru sekarang udah USB Type-C, ini masih menggunakan charger bulat. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Pakai charger bulat itu masih banyak laptop yang pakai charger bulat. Tapi yang jadi concern saya di sini adalah kenapa HP selalu memakai charger yang dimana antara adaptor dan colokan ke listriknya pisah. Tuh, kenapa? Ya mungkin oke lah kalau misalkan rusak colokannya bisa cuma beli colokannya aja. Atau mungkin kalau adaptornya rusak, ya beli adaptornya aja. Tapi melihat laptop ini yang sifatnya adalah simple dan gampang dibawa kemana-mana, membawa charger yang bisa dilepas dan itu kabelnya morat-marit seperti itu,
Ya, menurut saya ini satu hal yang mungkin harus diperhatikan teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi ini menurut saya ya. Kalau ini teman-teman setuju dengan charger yang seperti itu kurang praktis, ya berarti kita satu suara. Selanjutnya, poin yang perlu diperhatikan dari laptop ini mungkin apa lagi ya? Dari desain oke. Dari apa lagi? Webcam sudah, charger sudah, storage sudah. Ya, kayaknya itu aja. Untuk suhu aman, untuk baterai juga awet, untuk semuanya aman. Ya, kayaknya itu aja untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, gimana tuh menurut kalian mengenai keunggulan dan juga poin-poin yang perlu diperhatikan dari Pavilion Aero 13 ini? Mungkin yang udah punya bisa sharing di bawah, apa aja mungkin yang dikeluhkan. Nah, karena saya juga dipinjemin cuma 1 minggu, jadi gak lama makainya. Cuman ya menurut saya dengan workflow saya ini mantep banget dipakai. Mau dipakai untuk ngedit di cafe atau ngedit di manapun itu, ini ringan banget, baterainya juga awet, dan juga performanya juga mantap dipakai untuk video shot, untuk video video panjang gini ngedit kalian, untuk beberapa efek plugin juga dimasukkan ke situ. Itu juga udah bisa menghandle beberapa kebutuhan kerja saya. Mungkin untuk teman-teman yang kebutuhannya lebih tinggi dari saya, ada 3D, desain 3D atau sampai yang gimana, nah ini mungkin nggak bisa ya. Jadi ini kalau cocok banget untuk kalian yang suka mobile, mungkin di cafe kalian rough cut video kalian, misalkan ini editor, kemudian nanti diselesaikan di rumah atau di kosan yang dimana dia udah ada PC. Untuk hal yang lebih berat lagi, laptop ini sangat cocok banget karena ringan banget, bener-bener ringan. Saya bawa ini itu nggak kerasa bawa laptop karena nggak sampai 1 kilo. Tapi ini saya kan chargernya tadi, ngeribetin aja kabelnya. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk pembahasan mengenai apa yang unggul dari HP Pavilion Aero 13 dan apa yang kurang atau poin yang perlu diperhatikan dari Pavilion Aero 13 ini. Kalau ada yang kurang, tolong langsung tambahin aja di kolom komentar, dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari saya. Oke, see you in the video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Dadah, bye-bye.